Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton, untuk banyak orang ya. Jadi silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin ya. Dan kamu ambil bagian-bagian yang menurut kamu cocok untukmu saja ya. Kalau ada yang nggak cocok, abaikan saja. Mungkin itu juga ada energi orang lain yang juga nonton video ini. Temanya apa? Seperti biasanya kita tanyakan semesta saja temanya apa. Yuk kita lihat energi kamu dulu ya teman-teman ya. Silakan fokus ke kartunya tapi tetap rileks dan pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini. Yuk kita mulai. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya, tanda notifikasinya, dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube, itu berupa potongan, tapi pastinya saya akan menguploadnya walaupun perbagian perpotongan, tapi semuanya lengkap ya. Jadi kamu silakan lihat di akun saya ya untuk video lengkapnya. Yuk kita lihat energi kamu yang nonton. Oke. Kamu adalah seseorang yang pintar bisnis beberapa juga adalah orang yang bijak dalam mengelola keuangan. Kemudian kamu adalah orang yang tidak pelit ya. Suka bantu orang lain terutama dari sisi finansial. Mungkin secara finansial kamu adalah orang yang mandiri. Dan memang kamu orangnya penuh empati sehingga kalau ada orang minta tolong kamu mesti bantu ya. Selagi kamu bisa, kamu pasti bantu. Oke. Teman-teman di sini ya, walaupun kamu itu adalah bukan orang yang pelit ya, tapi kalau memang orang yang kamu tolong itu sekiranya mungkin nggak tahu terima kasih atau mungkin sekiranya itu manfaatin kamu nggak segan-segan untuk meninggalkan orang itu. Ya. Gampang banget kamu menolong, tapi gampang banget juga kamu ilfil. Lanjut ya. Siapa yang nonton? Oke. Kamu orangnya itu bijak, cerdas, dan kamu nggak ragu-ragu dalam membuat keputusan. Ya, kamu baik ya, tapi jangan digarai ya. Jangan bikin masalah sama kamu. Wah, kamu nggak pakai ngomong macem-macem gitu loh, langsung aja cut gitu. Eight of Fire. Dan kamu kalau memang sudah seperti itu biasanya ya, sudah bantu, dibaikin, orang yang bikin perkara sama kamu, kamu nggak akan pernah lupa. Tak titeni ya, aku tandain kau. Lanjut. Oke. Kamu dalam ngekat orang itu, apalagi yang sudah menurut kamu udah nggak layak ya untuk kamu perjuangkan, untuk kamu bantu ya. Kamu nggak serta-merta, kamu nggak mungkin dengan cara-cara yang norak ya. Kamu biasanya pakai cara-cara yang elegan ya, elegan. Oke, lanjut ya. Kamu nggak mau merendahkan diri kamu untuk melakukan hal-hal norak gitu. Lanjut ya. Oke. Bahkan walaupun itu adalah orang lama, mungkin secara mungkin hubungannya ya kamu nggak mau mengacaukan biasanya. Ya nggak apa-apa berhubungan, tapi aku punya batasan. Aku nggak bisa kamu manfaatin gitu. Tegas soalnya, kamu tegas orang. Lanjut ya. Oke. Kamu kalau dicurangi, kamu nggak mungkin tinggal diam dan kamu mungkin akan membalasnya dengan cara-cara yang elegan. Mungkin kamu balas mencuri tapi elegan. Gimana mencuri elegan? Gak ada ya.
Mencuri itu ya, mencuri atau mencurang itu ya dosa. Oke. Biasanya kamu orangnya sabar, menunggu saat yang tepat untuk kamu bertindak. Intinya kamu bukan tipikal orang yang gegabah, ya. Saya mau lihat sih, adakah dari seseorang ini ada Lita of Fire. Oke, sekali lagi ya, saya bilang kamu nggak norak. Tapi bisa juga gitu loh. Bisa juga kamu itu dengan cara-cara yang ekstrim juga bisa gitu ya. Apalagi kamu adalah orang yang pintar apa ya. Mungkin ilmu kamu luas ya. Jadi kamu ngomong itu pintar dalam menyampaikan. Bukan saya bilang kamu pintar bersilat lidah, bukan ya. Tapi ada aja lah pokoknya caranya kamu untuk memberi pelajaran seseorang atau membuat kapok seseorang. Biasanya kamu banyak diamnya dulu ya, karena kamu apa? Kamu membaca ya sebelum kamu bertindak atau melakukan sesuatu. Ini sih energinya. Mungkin di sini ada ya orang-orang yang mencurangi kamu, tapi kamu tetap menunjukkan sikap yang bijak ya, walaupun dalam pikiran kamu putar otak gimana ya caranya gitu. Dan beberapa memang orang lama mungkin orang yang sudah lama kamu kenal atau sebelumnya pernah kamu kenal ya. Sebelum saat ini. Jadi mungkin pernah pisah atau pernah jauh, tapi intinya kamu dulu pernah tahu orang ini gitu ya. Maka dari itu kita lihat ya. Kita lihat. Ada yang di sini soal hutang, teman-teman. Teman lama yang berhutang atau siapapun, nggak selalu teman. Kamu terhubung sama seseorang, punya hutang, ya. Sebenarnya kamu berharap sih, ya semua orang kalau menghutangi pastinya ingin terbayar ya, ingin terbayar. Tapi saya lihat juga ada beberapa orang di sini yang mungkin seperti lepas tanggung jawab, lepas janjinya, seakan-akan nggak punya utang. Dan di sini saya lihat walaupun orang ini nggak bayar utang sekalipun atau nggak balas budi sama kamu, sebenarnya kamu nggak ada masalah gitu. Tapi secara attitude kamu nggak terima gitu loh. Kemudian itu aja sih. Itu aja sih. Coba saya lihat ya, siapa seseorang yang sekiranya sudah kamu bantu tapi mentung ya. Sudah dibantu tapi apa ya, bukan nggak tahu ya, mungkin nggak tahu diri ya, atau malah melupakan itu kesepakatan. Mungkin kamu ada kesepakatan sama dia. Saya mau lihat ya siapa orangnya ya. Siapa sih dia yang sudah kamu bantu tapi malah bersikap kurang baik ke kamu. Orangnya baik sih ya. Orangnya baik, maksudnya orangnya hangat. Orangnya itu mungkin memang di awal hubungan kamu memang nggak ada masalah gitu ya. Jadi kamu mau bantu dia. Dan mungkin kamu nggak menyangka bahwa orang ini bakalan hilang-hilangan atau bahkan menghindari kamu. Orangnya hangat, ramah. Orangnya saya lihat energi sensual ya. Ada kesensualan di dalam dirinya. Oke, lanjut. Oke, benar. Orang lama lagi. Orang lama. Kamu punya, nggak tahu banyak atau sedikit, kamu punya kenangan sama orang ini ya. Di masa lalu. Teman lama bisa, tetangga lama bisa ya. Punya kenangan. Ada yang di sini hubungannya lama ya, sudah lama. Oke. Orang ini cara berpikirnya agak feminin sih, baik itu cowok ataupun cewek ya. Kadang-kadang ya bukan tipikal orang yang berpikirnya itu sebenarnya simple ya, agak ada bapernya. Ngomongnya juga kalau pas dia doyan ngomong itu ngomongnya banyak ya. Tapi ada kalanya dia juga orang yang diem ya. Tapi mungkin sama kamu bisa terbuka, orangnya tipikalnya seperti itu. Lanjut ya. Orangnya bukan orang yang kasar, saya lihat. Orangnya beberapa bertubuh kuat. Ya, bertubuh kuat.
Kemudian orangnya bukan tipikal orang yang suka ngumbar-ngumbar emosi. Ya, kalau marah-marah ditunjuk-tunjukin, kalau nangis geru-geru sampai gulung-gulung gitu ya. Enggak seperti itu sih, dia lebih banyak menahan dirinya ya. Walaupun terkadang orang ini punya jiwa-jiwa yang rentan, dia cuma bisa terbuka sama orang-orang yang dekat sama dia. Mungkin termasuk kamu. Lanjut ya. Orangnya rajin, bukan pemalas. Kalau memang dia mendapatkan tugas atau ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan, dia cepat geraknya. Ya, seperti punya rasa tanggung jawab. Seperti itu, lanjut ya. Orang ini juga sebenarnya saya lihat juga setia kawan ya. Punya energi kelembutan, sekali lagi orangnya bukan, walaupun orangnya mungkin tampak garang ya, tapi orangnya berhati lembut. Kemudian sabar, sebenarnya sabar orangnya. Bukan orang yang suka meluap-meluapkan ya. Saya lihat orangnya lebih banyak di luar rumah, lebih banyak di jalan ya. Karena kalau saya lihat kalau di rumah itu kayaknya kurang betah ya. Oke, Three of Cups. Orang ini adalah orang yang walaupun nggak mudah ya, tapi ada kalanya dia itu membagi hati sama orang lain. Temennya banyak, tapi dia juga pilih ya, yang sesuai saja. Kemudian orang ini keberuntungannya juga oke ya. Sekali lagi orangnya rajin bekerja, pemikirannya juga bijak. Sebenarnya nggak jauh beda sama kamu. Itu sih orangnya. Ciri-cirinya gimana? Aduh, apa ya? Karena kartu tarot yang tradisional ya gambarnya gini ya. Ada yang potongannya cepak, ada aparat, PNS, oke. Ada yang suka berkendara yang jelas ya. Ada yang beberapa suka binatang. Itu aja sih. Oke. Jadi ini kamu, ini dia, bisa terbolak-balik, bisa tercampur-campur karena ini adalah pembacaan general. Kamu pilih aja bagian-bagian yang saya sampaikan, bagian dari kartu yang cocok kamu ambil, yang nggak cocok kamu abaikan saja. Oke, kita lanjut ya. Orang ini sebenarnya punya niatan khianat nggak sih sama kamu ya? Padahal sudah kamu bantu ya. Sebenarnya energi dia itu ke kamu seperti apa? Apakah dia segan? Apakah dia memang sengaja melakukan ini ya karena menganggap kamu remeh? Apa dari awal memang niat mencurangi gitu loh? Atau sebenarnya situasi kondisi dia yang membuat dia seperti ini? Coba kita lihat. Sebenarnya situasi kondisi dia dulu aja ya. Situasi kondisi dia, kenapa dia yang sudah kamu bantu sekarang istilahnya seperti orang yang kayak lupa gitu loh. Lupa kacang, lupa kulitnya. Apa ya? Pokoknya lupa kan, seakan lupa atau tidak menghargai kebaikan kamu. Coba saya lihat ya, situasi kondisi dia seperti apa sih? Atau langsung saja energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu dulu ya, baru kondisinya dia ya. Yuk, kita lihat. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Waduh, kok energinya nggak mau ambil pusing ya? Nggak mau ambil pusing. Wah, bener-bener ini. Kalau kamu punya intuisi, ya, punya intuisi bahwa orang ini memang nggak tahu terima kasih. Iya ternyata. Dan orang ini ternyata apa ya? Padahal baik ya. Ada kerjasama mungkin di dalamnya. Pernah mungkin soal ini juga membantu soal kerjasama atau mungkin soal usaha ya, bisnis mungkin ya.
Tapi ternyata dia nggak segitunya bertanggung jawab. Three of Wands ya. Oke. Di sini memang ada yang namanya apa ya? Dia sudah memprediksi jauh-jauh hari atau sebelum kamu bantu gitu ya. Jadi dia sudah mantau gitu. Sekiranya kamu bantu ya dia senang gitu ya. Tapi kalau untuk energi-energi ketulusan atau komitmen yang dia mau jaga, saya kira memang enggak ya. Wah, parah nih. Beberapa orangnya punya pegangan, tahu nggak pegangan? Bukan pegangan pintu ya, kayak pegangan-pegangan gitulah. Biarin yang pegangan ya. Yang penting kamu kan nggak salah, kamu kan sudah bantu ya, karena dia tahu kamu pasti bisa bantu, kamu mau bantu ya. Jadi akhirnya jadi kesannya kalau kamu merasa dimanfaatkan, memang iya, dia memanfaatkan ya. Memang awalnya dia meyakinkan kamu ya, meyakinkan kamu, kemudian bijak, jadi kamu nggak khawatir, kamu begitu saja bantu dia ya, karena kamu percaya, karena orangnya mungkin bukan tipikal yang, karena kamu mungkin sudah kenal lama dan kamu nggak nyangka gitu ya. Oke. Ya. Ini jelas sekali kamu bantu dia, untuk mungkin ngangkat dia lewat mungkin bantuan kamu itu dia jadi bisa maju, bisa berkembang ya. Tapi ternyata nggak seperti itu akhirnya. Nine of Swords. Tapi saya lihat di sini kayaknya ada sesuatu yang sifatnya dia merasa imbang loh. Aku seperti ini juga bukannya aku nggak ngasih apa-apa ke kamu. Ini terlepas kamu sesuaikan ya sama kenyataannya. Terlepas apakah dia memberi atau enggak ya, tapi dia merasa ya juga memberikan, istilahnya seperti timbal balik gitu loh. Nggak nol gitu loh. Adalah walaupun mungkin nggak seimbang. Itu energi dia ke kamu. Oke, saya mau lihat ya situasi kondisi dia sebenarnya seperti apa sih kok segitunya ya. Apakah ternyata memang seperti ini karakternya? Kita lihat yuk. Situasi kondisi dia saat ini seperti apa? Kabar dia. Aduh. Marriage kartunya. Aku nggak tahu ya, apakah orang ini sudah menikah atau belum, atau ini pasangan kamu ya. Yang jelas hubungannya nggak baik-baik saja sama pasangannya ya. Kalau yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah ya, ingin menikah atau rencana menikah, ada urusan-urusan tentang pernikahan, kayaknya situasi kondisinya lagi sendiri-sendiri, maksudnya nggak baik-baik aja ya, baik yang sudah menikah atau ingin menikah. Aku lihat lagi. Teman-teman, di sini saya melihat ada pihak lain ya, pihak lain. Selain marriage ada privilege lady. Aku nggak tahu ya. Ini ada kaitan sama sosok seorang female ya, atau divine feminine ya. Orang lain yang mungkin juga mempengaruhi, sehingga mempengaruhi
tentang hubungan kamu sama dia, yang berkaitan dengan bantu-membantu tadi ya. Jadi situasinya dia itu sedang, oke. Hai Hunter. Teman-teman, saya rasa dia memang sedang bermasalah terkait dengan hubungan sama orang lain. Tapi imbasnya ke kamu. Kalian dengar tadi suara apa? Aku gelegean. Ya, bukan suara tokek kayak biasanya. Tokeknya jarang bunyi akhir-akhir ini. Coba saya lihat lagi ya, situasi kondisi dia. Dia sedang dekat dengan seseorang. Oke. Dia kurang sehat. Ya. Mungkin sakit, mungkin secara dompet yang sakit, atau secara mental, atau memang secara fisik dia sakit. Tapi nguat-nguatin, nggak ngeliat-ngeliatin, nggak nampakkan, tidak menampakkan dia kalau dia itu sakit. Lover. Teman-teman, saya lihat dia ada pihak lain yang berkaitan dengan nafsu, ya. Masalah keluarga, masalah anak, ya, nggak punya duit, kerja keras. Dia sedang bermasalah dengan hubungan dengan orang lain, bermasalah. Apakah itu ngaruh sama terkait dengan mungkin dia janji, atau dia ngeruwetin kamu, atau dia memanfaatkan kamu? Ada kaitannya, ada. Ya, itu berkaitan erat. Ya. Terus dia nggak ingin Bunda untuk baik gitu, ya. Kalau memang punya utang bayar, kalau memang dia pernah saya bantu itu, apakah ada bukan kita minta timbal balik, tapi paling tidak ada menghargainya nggak sih ya? Coba saya lihat ya. Mau saya lihat apakah dia masih punya adalah rencana baik untuk kamu gitu ya. Lihat sih. Adakah rencana baik untukmu? Ya. Jadi ini hanya energi ya, energi rencana. Bisa energi ini berubah sehingga rencananya tidak diwujudkan, bisa juga rencananya berubah. Tapi kita lihat ya, adakah? Kalau nggak ada ya saya bilang nggak ada rencana apa-apa ya. Sekali lagi orangnya agak kayak masa bodoh, ya, nggak ambil pusing. Jahat berarti. Kalau soal kepikiran sih kepikiran, tapi just hanya kepikiran aja ya tentang ada yang terlempar di sini, nggak ikut ya banyak. Jadi orang ini hanya ingat kebaikan kamu ya. Mungkin yang punya hutang ingat hutang sama kamu lah, terus cuman inget toh. Oke. Dia juga mikirin, susah ya mikirin. Ya jangan mikir aja, bertindaklah ya, atau tunjukkan yang gentle lah, mau cewek atau cowok yang gentle lah. Udah dibantu harusnya tahu terima kasih, gak perlu balas budi, tapi paling tidak attitude-nya yang benar gitu ya. Coba saya lihat adakah ke arah sana ya. Oke. Judgment itu bisa jadi kartu karma, kartu energi-energi pembalasan atau kebangkitan ya, sesuatu yang bisa membangkitkan, tapi biasanya ya harus terpuruk dulu ya. Jadi saya kira ya, apakah dia merencanakan? Masih belum. Karena apa? Dia saat ini sedang menjalankan karma, keterpurukannya, karena mungkin pernah memanfaatkan kamu, hutang gak bayar ya. Mungkin ada yang seperti itu. Bisa macam-macam teman-teman, karena ini general, yang nonton kan banyak ya. Ini beda sama personal. Maka dari itu teman-teman, kalau kamu nggak puas dengan bacaan general atau umum seperti ini, dan kamu punya permasalahan yang ingin dibacakan dengan tarot, dengan saya, itu personal reading. Itu baru fokusnya ke kamu, nggak rame-rame seperti ini. Kalau rame-rame ini kan kamu harus pilih dan pilih gitu loh, mana yang cocok untuk kamu saja ambil, ya kan? Jadi orang ini kalau dia belum mendapatkan karma ya, dia nggak akan ingat, nggak akan punya rencana baik untuk kamu.
Ya biarlah tangan semesta yang bekerja ya untuk mengingatkan dia. Coba kita lihat lagi, adakah yang dia rencanakan. Kalau orang ini sudah terpuruk ya, baru dia ingat. Three of Pentacles. Ya, karena di sini dia juga kepikiran gimana ini, betapa kamu dulu pernah baik sama dia ya. Gak enak banget sebenarnya dia. Ya cuman gak enak, kepikiran lah buat apa. Nah ini di sini Knight of Swords, tapi dia kadang-kadang mengabaikan, sudahlah, memang belum bisa gitu. Segampang itu gitu. Kadang-kadang ya ada gampanginnya sih. Jadi rencana untuk ke kamu atau bersikap baik ke kamu, paling tidak kayak orang nggak tahu terima kasih, paling tidak terima kasih lah gitu ya. Saya kira enggak, kayaknya dia sedang digodok ya sama semesta untuk menjalani karmanya. Oke. Teman-teman, rencananya gini, orang ini punya gini. Kalau memang situasi kondisi dia seperti yang saya bilang tadi, sakit, entah itu sakit dompetnya, sakit fisiknya, sakit mentalnya ya. Orang ini memang sudah nggak bisa diapa-apain ya. Repot ya kadang-kadang kita ya memberikan bantuan sama orang lain, di mana orang itu menjanjikan mungkin timbal balik ya, atau mungkin utang ya, janji bayar gitu ya. Jadi kalau kita nagih atau kita meminta hak kita ya, di mana dia berkewajiban membayar, kadang-kadang kalau situasi kondisi dia itu nggak dukung, kadang-kadang malah berbalik marah, lucu. Tapi banyak ini yang lucu-lucu seperti ini tuh banyak gitu. Dan dia salah satunya ya. Kalau memang situasi kondisi dia itu seperti ini, kemudian kamu menanyakan atau kamu nagih, bisa salah paham. Ya memang kayaknya perbedaan juga secara ini ya. Kamu hidupnya baik-baik saja walaupun kamu dicurangi, tapi dia yang mencurangi ini sedang menjalani karma, sehingga ya kalau kamu sih masih oke ya, kalau dia nggak karu-karuan di sini. Kalau keinginan ada, tapi nanti itu ya kayak itu bukan prioritas banget gitu loh. Jadi hal yang keberapa. Tapi kalau soal secara keinginan masih ada ya, keinginan baik ya. Tapi yang dia rencanakan secara spesifik belum ada. Belum ada. Nah terus gimana dong Bunda? Masa saya harus menunggu? Ya menunggulah. Ya, menunggulah, mau gimana? Boleh saya tagih? Wajib. Atau kayaknya dia ngilang-ngilangan setelah saya bantu ya. Adakah dia minimal tahu diri lah. Kalau tahu diri ya, ada di sini yang masih tahu diri. Tapi kalau soal hutang ini yang repot, masih belum bisa bayar, intinya seperti itu. Jadi kalau nagih ya nagih aja, karena itu kewajibannya. Kalau dalam hukum hutang piutang ya teman-teman, yang menghutangi ya wajib menagih ya. Kalau memang akadnya, tergantung akadnya. Akadnya apa? Kalau kamu sukarela memberikan, membantu, ya jangan bilang hutang piutang. Berarti saya harus ikhlaskan. Lagi mana akadnya nggak jelas? Kalau memang akadnya jelas hutang ya, ditagih, diingatkan. Karena ini bulan baik teman-teman juga ya. Kebetulan bulan baik. Jadi tunaikan kewajiban kamu untuk menagih ya. Kalau dia tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar, saya kira itu biarlah jadi hukum tabur tuai untuk dia. Yang penting kamu sudah gugur kewajiban. Kalau saran saya sih seperti itu. Tapi kalau memang nominalnya banyak ya mumet ya teman-teman ya. Ya saya kembalikan ke kamu ya. Ini kan hanya pembacaan tarot ya. Belum tentu juga apa yang saya bacakan itu semua yang nonton bisa sama persis ya. 9.000 yang nonton sama persis gitu ya. Kayaknya nggak mungkin, pasti ada yang beda ya. Kamu sesuaikan aja, tapi itu tadi ya. Kalau memang akadnya jelas ya. Jadi sesuatu kesepakatan kan ada fundamennya ya, ada dasarnya. Yaitu yang dipakai. Jangan jauh-jauh dari situ gitu. Itu aja sih. Terus apalagi? Pesan semesta. Pesan semesta aja ya. Pesan semesta saya harus ngapain Bunda ya? Harus ngapain? Ya itu tadi sudah ya. Kalau dari semestanya apa?
apa yang saya sampaikan soal saran tadi ya, bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan ya. Sekiranya menyenangkan, bermanfaat, berguna untuk kamu, ambil. Kalau enggak ya abaikan saja ya. Coba saya lihat dari kartunya. Satu aja ya, satu aja. Pesan semesta untuk kamu semuanya, semoga pesannya baik ya. Pasti kalau pesan semesta itu baik-baik kok. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Oke. Life changing epiphany or experience. Ini adalah suatu pengalaman ya yang bisa merubah hidup kamu. It's time of kelihatan aku. Of big and blessed change for you and God is supporting you each step of the way. Sebenarnya ya gini, semesta itu sudah support kamu. Setiap langkah yang kamu ambil, asal itu bijak, ya insya Allah ya, semesta memberkati. Mungkin ini jadi pengalaman kamu untuk membuat kamu semakin kuat, semakin berderajat, semakin mulia ya. Jadi udahlah, kalau memang kamu merasa dimanfaatkan ya, didolimi seseorang, lebih kepada tenang, Tuhan bersama kamu. Semesta membantu kamu. Terlepas kamu masih belum ikhlas atau sudah berusaha mengikhlaskan atau bahkan sudah ikhlas banget ya. Semua itu berproses untuk apa? Untuk kamu sebenarnya. Jangan khawatir apa yang diambil dari kamu, kalau memang itu jatah kamu sama Tuhan akan dikembalikan. Walaupun itu mungkin tidak melalui dia. Kalau dia wis nggak usah direken. Abaikan saja, nggak usah kamu abaikan saja ya, nggak usah digubris. Dalam artian siapa yang curang, siapa yang baik ya, semua masing-masing mendapatkan apa yang ditanam. Kalau kamu menanamkan kebaikan ya sudah beres urusannya sama Tuhan. Begitu pula dengan dia memanfaatkan kamu atau apa ya, nggak akan berkah. Kalau dia nggak berkah bukan urusan kamu. Yang penting kamu berkah, gitu aja. Oke? Jadi saya kira itu saja ya teman-teman. Bacaan kali ini, semoga ini manfaat untuk kamu. Ya, kita ini cuman baca tarot, baca energi. Jangan dipikir kalau tarot itu sesuatu yang bisa melihat segala sesuatu melebihi Tuhan ya. Bahkan lihat jodoh, maut, hal-hal yang kedepannya dia bayar sekian ya lewat transfer, kemudian bisa tahu sampai segitunya kok, khayal gitu loh. Saya nggak mau yang bikin kalian itu berpikiran bahwa tarot itu adalah sesuatu yang bisa mewujudkan sesuatu yang kau inginkan ya, yang kamu harapkan ya, atau meramal hal yang wewenangnya Tuhan. Jangan punya pikiran seperti itu ya. Kita beriman teman-teman ya, main tarot boleh, baca tarot boleh, nonton tarot boleh, tapi tetap satu akidah ditegakkan. Saran saya seperti itu ya. Supaya apa ya? Supaya nggak melenceng pemikiran kita gitu ya, hanya karena kartu ya. Sedikit kebaikan bisa menyelamatkan kita, sedikit keburukan kita bisa menghancurkan kita. Termasuk ya ini riskan gitu loh. Jadi hati-hati. Oke. Dan saya di sini berusaha untuk menjaga kamu. Kalau kamu nggak mau dijaga ya mungkin kamu nggak suka dengan bacaan saya yang serba terbatasi seperti ini, membatasi hal-hal yang sifatnya lebih ke logika, lebih yang nggak mau ngelancangin urusannya Tuhan ya. Kamu nggak suka yang seperti itu karena kadang-kadang nafsu manusia itu ingin tahu yang lebih, keinginan tahunya itu besar. Kadang-kadang lupa bahwa ada hal-hal yang sebenarnya kita nggak boleh tahu ya, itu menjadi rahasia Tuhan. Dan aku nggak mau menuruti nafsu-nafsu yang kayak gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan terlalu diambil hati, ini adalah pembacaan general. Kalau ingin dibacakan untuk kamu sendiri, silakan kalian personal reading ya. Caranya ketik daftar tarot, kirimnya ke WA admin, bukan di DM, bukan di komentar ya. Kalau kalian menemukan video ini dimanapun, kalian biasakan untuk baca caption ya. Di caption ada, di bio-nya ada ya. Kalian akan terhubung dengan Kak Flori, admin saya, bukan terhubung dengan saya ya.
Kalian ketik daftar tarot, nanti akan dibalas oleh Kak Flori tentang bagaimana caranya bisa pembacaan tarot langsung ketemu saya dengan video call terjadwal. Yang jadwalkan Kak Flori, bukan ditentukan sendiri. Kalau bertabrakan waktunya dengan kegiatan saya, gimana Bunda? Sudah daftar apa belum? Kalau belum daftar ya jangan, kan nggak sama-sama nggak tahu tabrakan apa enggak. Iya nggak sih? Ya daftar dulu kalau memang mau gitu. Nanti akan diatur gitu ya. Pembacaan di saya itu durasi 15 menit atau 30 menit. Silakan kamu sesuaikan beberapa pertanyaan yang kamu ingin ketahui, ingin terjawab oleh bacaan tarot. Dan yang jelas saya tidak membatasi berapa pertanyaan ya, bebas ya. Sesuaikan aja dengan durasinya. Dan jam kerjanya jangan lupa untuk respon juga pembacaan kartu tarot. Jam kerja tarot saya itu jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam. Kalau memang kalian tidak bisa di jam itu, berarti memang mungkin kita nggak berjodoh ya. Jadi ya ambil simpelnya aja. Banyak tarot reader yang lain mungkin bisa dengan tarot reader yang lain mungkin dengan saya nggak berjodoh. Karena jam kerja saya pendek untuk tarot jam 3 sore sampai jam 8 malam. Oke? Semuanya berbayar dengan video call. Saya tidak melayani chatting. Saya nggak bisa kalau video call, ya berarti nggak bisa baca di saya. Ya, sombong kali Bunda. Sombongnya di mana? Ya, saya punya rules, yang mau monggo. Ya nggak bisa kan, saya nggak bisa paksakan. Ya, jadi itu teman-teman, silakan hubungi Kak Flori untuk pembacaan personal. Saya kira itu saja, semoga bacaan ini menjadi bacaan yang bermanfaat sehingga video ini jadi video yang manfaat sehingga bisa menjadi berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang nonton video ini. Amin ya. Jangan lupa di follow ya, di subscribe, dibunyikan tanda notifikasinya sehingga kalau saya live ya kalian bisa dapat notifikasinya. Kemudian dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.